Tahiyatul Islam, tahiyatul barakatan adillah, wa tahiyatul ahlul jannah. Tahiyatul salam, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia untuk bersiap-siap menyimak video ini, video persembahan dari kelompok 2 Sastra Anak yang berisikan untuk bahasanya dan untuk memperdalam materi lebih jauh. Maka kami harap kesediaan teman-teman untuk bersiap-siap mengambil posisi duduk terbaik, mengambil posisi belajar tersiap, hingga nantinya kita sama-sama dapat belajar lebih jauh dan lebih dalam mengenai presentasi kelompok kami pada pagi hari ini. Oke, kami di sini akan menjelaskan tentang fiksi modern. Fiksi, apa sih fiksi itu sendiri? Biasanya fiksi itu menampilkan cerita khayal yang tidak menunjuk pada kebenaran yang terjadi maupun sejarah yang ada. Oke, untuk pengertian fiksi modern itu sendiri adalah cerita yang ditulis relatif baru, modern kan baru, pengarangnya jelas, dan beredarnya sudah dalam bentuk cetakan buku atau dalam bentuk cetakan di media massa seperti koran atau majalah. Fiksi modern lebih terkesan eksploratif, dan fiksi modern menekankan pada subjektivitas untuk keunikannya. Fiksi jenis ini boleh ditulis oleh siapa saja, akan tetapi fiksi modern ini ditunjukkan untuk anak-anak dan pembacanya adalah anak-anak. Nah, cerpen anak itu sendiri dapat kita temui dengan mudah di dalam koran atau majalah mingguan seperti dalam koran Kedaulatan Rakyat dan koran Kompas, yang mana dalam koran-koran itu menyediakan kolom khusus untuk anak, atau lewat buku kumpulan cerita anak yang asli Indonesia maupun terjemahan. Demikian juga novel anak yang biasa, dalam artian novel itu bukan novel serial atau tidak terlampau panjang, maupun novel-novel yang dapat kita temui di toko-toko buku seperti itu. Struktur cerita fiksi tidak jauh berbeda dengan struktur cerpen. Terdapat 6 struktur cerita fiksi. Yang pertama, abstrak. Pada bagian abstrak menjadi inti dari sebuah cerita fiksi. Yang kedua yaitu orientasi. Pada bagian orientasi berisi tentang pengenalan tema, latar belakang, dan tokoh-tokoh di dalam cerita fiksi. Orientasi terletak pada bagian awal dan menjadi sebuah penjelas bagi cerita fiksi. Yang ketiga yaitu komplikasi. Pada bagian komplikasi merupakan sebuah klimaks dari cerita fiksi, karena pada bagian ini mulai muncul berbagai permasalahan sehingga menjadi daya tarik bagi para pembacanya. Yang keempat yaitu evaluasi. Pada bagian ini mulai muncul pembahasan atau pemecahan masalah. Yang kelima yaitu resolusi. Pada bagian ini menjadi inti pemecahan masalah yang dialami tokoh. Yang terakhir yaitu koda. Pada bagian koda berisi tentang amanat dan pesan moral yang dapat dipetik dari sebuah naskah teks drama. Karakteristik fiksi modern. Yang pertama, fiksi bersifat imajinasi atau rekaan dari sang pengarang. 2. Penggunaan kata dalam karya fiksi bersifat konotatif atau bukan hal yang sebenarnya. 3. Urutan penulisan karya fiksi tidak menggunakan sistematika penulisan yang baku. 4. Terdapat pesan moral yang bisa diambil oleh pembaca atau pendengar. Kelima, kebenaran dalam karya fiksi bersifat relatif dan tidak mutlak. Keenam, karya fiksi lebih menyasar kepada perasaan atau emosi pembaca ataupun pendengar, bukan kepada logika berpikir. Contoh fiksi modern yang akan kita bahas adalah buku Aku dan Alam Semesta. Buku Aku dan Alam Semesta ini ditulis oleh Delaras dan diterbitkan oleh ITB Press, salah satu percetakan resmi ITB yang biasanya mencetak buku yang berkaitan dengan pelajaran di kampus ITB.
Kehadiran buku anak bertema alam ini tidak terlepas dari kesukaan penulisnya pada alam semesta. Aku dan Alam Semesta sesungguhnya ini adalah potret diri penulis yang memiliki nama asli Di Ajeng Laraswati. Kecintaannya pada fenomena alam yang menggambarkan keindahan detik-detik terbit dan tenggelamnya matahari. Mengamati keindahan langit yang berubah warna sekejap setelah matahari tenggelam yang kemudian menampilkan kelap-kelip malam yang indah. Semua keindahan itu terekam dengan baik di ingatan penulis dan dituangkan oleh penulis dalam rangkaian kata penuh makna. Kelebihan buku Aku dan Alam Semesta ini yaitu memadukan cerita anak Indonesia dari berbagai daerah dengan alam semesta dan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dunia anak-anak itu tidak terbatas hanya di rumah dan sekolah saja. Semua yang mereka alami dan lalui setiap hari merupakan bagian dari kehidupannya. Anak-anak harus tahu jika mereka makan dari hasil kerja para petani di ladang. Mereka juga mesti paham jika tinggal di rumah yang bagiannya terbuat dari kayu yang ditanam di hutan. Anak-anak juga harus mengerti jika kertas yang biasa digunakan untuk menulis itu berasal dari bubuk kayu pohon. Semua berasal dari lingkungan alam sekitarnya yang harus selalu terjaga dengan baik tanpa tercemar dengan sampah. Ada 4 perkembangan kognitif anak, yaitu yang pertama tahap sensor motorik, yang kedua ada tahap pra-operasional, yang ketiga ada tahap operasional konkret, dan yang terakhir ada tahap konkret formal. Buku ini paling cocok dibaca oleh anak pada tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7 hingga 11 tahun, karena di buku ini mengajarkan ilmu yang dapat dicerna oleh anak pada usia tersebut, dan juga pengenalan ilmu pengetahuan yang bisa mengasah daya pikir anak, dan juga mengasah berpikir logis pada anak. Dan selain gambar-gambar yang ada, juga terbilang masih cocok untuk dibaca pada anak usia 7 hingga 11 tahun. Ketika seorang anak membaca buku Aku dan Alam Semesta ini, dia akan merasa bahwa dirinya berada di alam tersebut atau masuk ke dalam lingkungan yang diceritakan ke buku tersebut. Selanjutnya adalah kontribusi buku Aku dan Alam Semesta. Yang pertama, mengajak anak mencintai lingkungan dari buku bacaannya. Di dalam buku Aku dan Alam Semesta terdapat isi yang menceritakan keindahan alam semesta yang ada di bagian Nusantara dan meluruskan apa yang sudah dipahami dengan ilmu pengetahuan. Karena kelestarian bumi dan alam merupakan tanggung jawab bersama, akan lebih baik jika tanggung jawab melihara kelestarian bumi dan alam tersebut diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin. Yang kedua, mendidik anak mengenai ilmu pengetahuan alam paling mudah melalui bacaan buku. Anak-anak akan lebih mudah mengingat saat melihat gambar-gambar yang menarik yang terdapat di dalam buku. Nah, berikut adalah cerita-cerita yang terdapat di dalam buku Aku dan Alam Semesta. Yang pertama ada Venus Kejoraku, yang kedua Aku Sang Pemburu Koin dari Hutan, yang ketiga Bahari Anak Suku Laut yang Pemberani, keempat Jarak Bintang dari Kaki Gunung Bromo, yang kelima Mira Penenun Muda dari Sumba, yang keenam Oto Mengkudu, yang ketujuh Rongur Sang Calon Nakoda, kedelapan Teh Pagi dan Pelangi, kesembilan Yang Jati Tempe, yang ke-10 Harumnya Secangkir Kopi Aki. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah bersedia untuk mendengarkan sedikit presentasi dari kelompok kami. Presentasi berbentuk video ini karena yang seperti kita tahu kondisi sekarang lagi pandemi, dan harapannya kita sama-sama berdoa untuk kebaikan bersama agar nanti kita bisa bertemu kembali, dan nanti presentasinya adalah presentasi 2 arah di ruangan kelas seperti yang kita tunggu-tunggu. Ya teman-teman semua, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika nanti ada masukan atau kritik, silahkan sampaikan atau silahkan personal chat dengan kami, karena kami tahu bahwasanya ilmu akan datang dari siapa saja. Kalau dari dulu kita selalu mendengar bahwasanya unzur maqala wala tanzur man qala, kayak gitu. Jadi terima kasih teman-teman semua atas kesempatannya pada pagi hari ini, kesempatan yang sangat berkesan, untuk waktunya, untuk duduknya, untuk kesiapannya. Dan sekian dari kami lagi-lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.